Untuk kali ini khusus buat prodi teknik material dan teknik industri ya. Di Tera saya hendak mempresentasikan hendak ini saya nggak mau bilang mengajar juga sih, lebih berbagi aja kali ya mengenai gimana sih tentang produksi bersih dan aspek lingkungan ya eh, dari industri migas di Jepang seperti itu. Mungkin ada kemungkinan materi saya ini tidak terlalu mencakup semua hal yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya kalian ada hal yang ingin di-request, ada hal yang ingin ditanyakan, bisa bilang aja langsung seperti itu. Oke, untuk sebelumnya saya hendak mengenalkan eh, perkenalan. Jadi nama saya Muhammad Rizky Abdul Saputra, biasa dipanggilnya Rizky, tapi suka dipanggil juga Oong. Kalian boleh bilang boleh panggil Oong atau Rizky ya. Pendidikannya ya dulu saya waktu di SMK satu pernah satu kelas nggak sih? Kayaknya pernah ya sekelas ya. Pernah sekelas sama Fahmi Pernah, eh, pernah. di Semak Bogor. Terus setelah itu sempat kerja sekitar 6 bulanan. Terus alhamdulillah karena dapat beasiswa ke Jepang, saya melanjutkan ke Jepang seperti itu. Sempat di eh, Miyazaki Prefecture, di Kyushu, terus di Chiba University, terus di University of Tokyo sampai S2. Eh, Sebetulnya belajarnya belajar kimia sih, straight ya. Kimia, teknik material, bla 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 segala macam. Nah, terus dari tahun 2021 saya bekerja di Cosmo Energy Holdings. Dia kebetulan perusahaan perminyakan seperti itu. Perusahaan minyak dan saya ditempatkan di Chiba Refinery atau di kilang minyak ya. Bagian maintenance coordinator. Terus bulan kemarin saya memutuskan untuk keluar untuk eh, bekerja di Nippon Asia Halal Association sebagai halal auditor seperti itu. Mungkin nggak nyambung ya, cuman ya seperti itulah kisah saya. Oke, terus buat perhatian kali ini ya, boleh nanti tanya tengah jalan, dipotong juga nggak apa-apa, silahkan. Oh ya terus karena tadi ada uh, door prize juga ya, buat yang penanya terbaik, silahkan dikasih tahu ya nama kalian, prodinya apa, terus nanti bisa ditanyakan langsung seperti itu. Supaya lebih fluid aja sih karena saya nggak terlalu suka kalau saya presentasi terus aja gitu satu arah ke kalian. Jadi kalau bisa dua arah. Kalau misalnya ada yang mau menyanggah juga, mau memberi komentar juga nggak apa-apa, tenang aja. Terus nanti tolong bilang juga kalau ada yang nggak jelas, kalau ada gangguan teknis juga tolong dibilang. Lalu ya harap didukung juga kelancaran selama kuliah singkat ini. Kalian boleh uh, bagi yang nggak puasa ya boleh makan, minum, boleh. Ya, cuma mungkin dimatiin aja kali ya kameranya supaya nanti yang lain kalau ada yang kelihatan kan nggak ini ya, nggak bilangnya apa ya, nggak terganggu lah gitu aja. Cuman uh, secara garis besar kalian dibebaskan mau ngapain juga nanti. Terus mohon maaf juga kalau ada language gap karena beberapa slide di sini ada bahasa Inggris juga, ada bahasa Jepang juga. Jadi nanti kalau misalnya ada definisi kata-kata yang nggak dimengerti, boleh dicari sendiri atau boleh ditanyakan seperti itu. Oke, ya terus inilah daftar isinya mengenai supply chain di industri migas, mengenai kilang minyak, mengenai limbah yang ada dan penanganannya, terus mengenai tantangan. Ini kayaknya tantangan ini nggak terlalu semua di ini ya dibahas, cuman kayak ada beberapa yang ini tiga-tiganya menyerempet sih, menyerempet di beberapa slide juga gitu. Jadi nggak terlalu dibahas banget lah. Nanti boleh ditanyakan juga. Oke, jadi migas ya, minyak dan gas. Sebetulnya kalau rantai suplainya cuman begini sih. Paling paling kalau misalnya kamu cari di internet gitu ya, biasanya ada upstream, di hulu, midstream, pertengahan, terus ada di downstream atau di hilir seperti itu. Eh, Terus di dalam yang downstream juga sebenarnya ini kayak kalau misalnya di upstream dari hulu aja kali ya, di hulu tuh kita eh, ekstraksi minyak dari dalam bumi, bisa di daratan, bisa di laut. Terus
ada juga dari natural gas juga ya, nanti di transportasi, dibawa ke refinery atau kilang minyak. Terus dari kilang minyak nanti diproses, dimurnikan menjadi beberapa produk seperti kamu tahu bensin, kamu tahu minyak tanah, kamu tahu nafta segala macam, itu nanti produk-produknya bakal dari crude oil atau dari minyak mentah dipisahkan menjadi produk tersebut, produknya nanti bakal dipindahkan atau bakal dikirim ke produsen lain. Nah, salah satu produsen yang terbesar itu biasanya ini ya, petrochemical manufacturing gitu. Jadi misalnya dari petrochemical manufacturing nanti dia bakal dijadikan misalnya resin kah, atau jadi plastik kah, atau jadi bahan-bahan kimia lainnya, nanti dibawa lagi ke, ini saya midstream-nya adalah midstream dari si petrochemical company, seperti itu. Terus nanti dibawa lah ke konsumen. Konsumennya kamu sebagai orang atau perusahaan lain, misalnya apa, buat pesawat kah, atau buat perusahaan atau buat pabrik kah, segala macam, atau buat misalnya pembangkit listrik juga, itu salah satu konsumen juga, seperti itu. Terus untuk for the sake of the simplicity, saya pengen membahasnya satu aja kali ya di refinery di sini gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak membahas di tempat yang lain seperti itu. Oh ya, terus kenapa saya tampilkan rantai supply ini juga? Kamu bisa ini ya, ini penting juga nih. The oil industry is really several different industries. Jadi dari semua spot-spot di sini tuh yang kelola itu bisa jadi perusahaan yang berbeda. Kalau misalnya di Indonesia ya mungkin, kalau di Indonesia tuh mungkin ada yang industri hulu di saya lupa contohnya di Blok Cipulah atau di mana gitu ya. Itu hulunya di sana, nanti dikirim ke refinery, ada kilang minyaknya dekat-dekat Cipu juga ada di Blora segala macam. Terus nanti dikirimlah ke misalnya di Gresik ada petrochemical company, di petrochemical company nanti dikirimlah ke produknya dikirim ke konsumen seperti itu. Kalau di Jepang juga itu macam-macam gitu. Jadi beda spot, beda perusahaan segala macam. Dan kalau di perusahaan saya itu kebetulan kita dari upstream, midstream sampai di sini refining juga, dan beberapa bagian petrochemical juga dia bikin. Cuman kalau yang saya masuki pada saat itu adalah di bagian refinery. Gitu. Oke, mengenai kilang minyak. Jadi apa sih? Tadi saya udah bilang juga ya mengenai. Oi, Ya, kenapa? Halo. no di depan. Maaf, ada masalah? Ada apa? Ada sesuatu? Kayaknya kayaknya noise. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, sip. Ini tadi udah bilang juga ya mengenai kilang minyak ya. Jadi kilang minyak itu perannya adalah memurnikan dari crude oil. Dari crude oil di sini, sebenarnya ini bisa di ini nggak ya? Kilangnya highlighter. Nah, dari crude oil ya atau minyak mentah itu nanti dia bakal dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam si menara distilasi, distillation tower ya, fractioning distillation tower. Nanti bakal dipisahkan berdasarkan dari titik didih, dari titik titik didih sih ya. Di titik didih itu dia bakal mencerminkan berapa besar molekul segala macam. Dia kalau yang titik didihnya tinggi itu dia molekulnya itu besar. Jadi contohnya kayak ada produk aspal, ada dibilangnya bitumen ya, bitumen itu aspal gitu. Atau minyak berat ya, seperti minyak diesel segala macam juga itu dia termasuk yang berat gitu. Mereka adalah yang titik didihnya tinggi. Jadi kurang lebih kayak 200 derajatan, 300 derajatan itu dia yang tinggi. Sedangkan kalau misalnya yang cairan, contohnya ada lubricated oil, ada diesel, kerosin segala macam, minyak tanah, parafin juga, itu dia ada nafta juga ya. Nafta dia termasuk yang cair juga. Cairan dia yang pertengahan ya, berarti kurang lebih dari 80 sampai 150 sampai 200-an kurang lebih.
mereka molekulnya nggak terlalu besar. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kecil itu mereka titik dingin tuh sangat rendah ya. Misalnya kalau yang di gas itu kalau ada propan, ada butan, segala macam, ada LPG, itu adalah produknya dari sini gitu. Jadi LPG itu adalah hasil pemurnian atau hasil distilasi yang paling atas di sini, nanti uh, bakal ditekan dengan kompresor dengan tekanan tinggi sehingga dia menjadi cair kembali, nanti dijual sebagai bentuknya kayak tabung LPG lah segala macam gitu. Nah, terus ini foto adalah tempat kerja saya kebetulan ya. Jadi walaupun mungkin di banyak sumber di internet atau di buku hanya dilihat hanya diperlihatkan proses di kilang minyak atau oil refinery itu cuma sebegini. Sebenarnya tuh enggak itu, karena kebetulan kalau di area kilang itu kurang lebih sebesar ini ya. Dan di sini tuh nggak cuma ada satu tower doang, tapi banyak banget towernya. Kalau misalnya digambarkan dengan diagram secara lengkap seperti ini. Jadi tadi yang tower yang belakang ini itu dari yang ini ya, atmospheric distillation itu. Nah, maaf. Nah, terus nanti dari sana bakal masuk ke proses-proses lain juga. Jadi banyak banget proses yang lain seperti itu. Jadi nggak berhenti di kayak satu negara, terus semuanya udah sempurna, udah dapet produknya masing-masing, enggak. Gitu. Di situ juga ada produk sampingan juga, ada produk akhir juga, segala macam. Nanti bakal dipisahkan, bakal transportasi, bakal didistribusikan ke konsumennya masing-masing. Seperti itu. Terus, jadi intinya tuh, oh ya, terus ada satu kata juga ya di bahasa Rusia atau di Inggris, bukan Inggris, maaf, Deutsch, Jerman. Itu namanya kombinat. Kombinat itu adalah suatu area di biasa di industri kimia ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia kombinat itu termasuk kata yang familiar atau enggak. Cuman kalau di Jepang itu termasuk kata yang familiar. Itu adalah kayak satu area besar di mana perusahaan-perusahaan kimia berkumpul supaya distribusinya tuh bisa melalui pipa dan bisa langsung terdistribusikan. Contohnya ya, di perusahaan saya ini kan saya dulu kerja di Cosmo. Cosmo itu dia bagian refinery oil. Nah, terus di sebelahnya tuh ada Maruzen, terus di sebelahnya juga mungkin nggak terlalu kelihatan ada Asahi Glass, ada nah mereka adalah petrochemical company. Kita kirim produk-produk seperti nafta, seperti parafin, segala macam silen, itu dikirimkan ke mereka melalui pipa seperti itu. Dan pipanya juga nanti di ada ini ya seperti alat ukurnya juga, metodologinya segala macam itu khusus peruntukannya tuh enggak cuma untuk ini ya, untuk tukar alat penukaran juga, tapi untuk perhitungan pajak segala macam. Mungkin kalian ya yang teknik industri itu kalian kalau misalnya bekerja di perusahaan kimia segala macam itu mungkin kalian akan kerja di bagian yang sana. Jadi enggak cuman mengenai proses, tapi juga mengenai yang dari manajemen ekonomi ya, seperti itu. Dan itu ada hubungannya juga dengan kombinator. Saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti itu juga, cuman kalau di Jepang biasanya melalui pipa, terus langsung tuh di sebelah pabriknya tuh udah ada pabriknya, langsung cepat gitu. Seperti itu. Terus kebetulan di dekat kita juga ada ini ya, TEPCO Fuel and Power. Jadi kebetulan ini adalah satu area pembangkit listrik tenaga panas ya, tenaga api. Bahasanya apa ya? Tenaga diesel kalau nggak salah ya, kalau di bahasa Indonesia saya lupa. Nah, terus dari kami juga kirim ini ya fuel oil juga ke mereka supaya bisa menghasilkan listrik gitu. Nah, terus kita masuk ke bagian polutan ya. Jadi polutan itu sebenarnya ya banyak ya. Jadi dari berbagai macam proses di sini ada ya kita lihat
aja ya, dari distilasi, terus dari ada FCC, fluid catalytic cracker, ada coker, ada hydrocracker, bla bla segala macam. Itu masing-masing mengeluarkan polutan. Entah misalnya ya kelebihan gas atau misalnya gas yang tidak bisa diproses secara kimia, jadi mau nggak mau dibakar segala macam, atau bisa juga dari proses kimia juga kan enggak murni semuanya full dari crude oil, tapi kita juga menggunakan media uap air. Jadi ada bagian air, karena kita menggunakan air sebagai alat penukar panas, sehingga ada bagian air yang dia kontak dengan minyak, jadi menghasilkan limbah air yang mengandung minyak gitu. Jadi oily water lah seperti itu. Nah, dan untuk saat ini setelah ini saya akan bahas satu-satu ya. Jadi pertama kita bahas dulu yang bagian padatan dulu. Kalau untuk padatan, yang paling jadi masalah itu adalah sludge. Jadi apa itu sludge? Sludge itu kalau saya ini ya, saya pindahkan dulu. Jadi ini ya, kayak a stable emulsifying dispersion system composed of water, solid and petroleum hydrocarbons and metal. Jadi benar-benar campuran, dan dia tuh enggak, sebenarnya oily sludge itu tuh berawalnya tuh dari ini ya, dari hulu. Jadi dari yang si oil production di oil rig atau di produksi hulunya, itu mereka juga sebenarnya udah menghasilkan sludge seperti itu. Dan secara mayoritas udah banyak sludge yang diekstraksi dan dipisahkan, sehingga di sini tuh nggak cuma serta-merta sludge semua, tapi ketika di processing di refinery juga dia bakal menghasilkan sludge lagi, karena pasti kan banyak produk segala macam, tapi pasti ada yang bagian padatan, dan itu dia juga dibilangnya sludge juga sama seperti itu. Dan kandungannya tuh ini ya, nggak cuma bahan kimia, tapi atau ada hidrokarbon, tapi ada juga air, ada juga metal seperti itu. Dan bisa dilihat juga ya, ini kayak banyak banget jumlah macam-macamnya seperti apa, dan bisa dibilang kompleks. Jadi enggak serba semuanya sama gitu, enggak. Dan itu kadang-kadang tergantung juga dari jenis oil yang kamu pakai. Misalnya oil yang kamu pakai itu adalah dari Arab atau dari Afrika atau dari Rusia atau misalnya dari Indonesia segala macam, Amerika, itu beda profil minyak, beda kandungannya juga segala macam. Jadi betul-betul ini ya, betul-betul berbeda-beda satu sama lain. Dan ketika biasanya ya, kalau di Jepang kan produsen kita ambil minyak dari Arab biasanya. Misalnya dari Qatar atau misalnya dari UAE aja atau dari Saudi Arabia aja tuh kandungannya tuh bisa berbeda dengan yang ada dari Amerika segala macam. Itu ketika kita ganti produsennya dari mana, kita ganti minyak crude oil yang kita pakai, itu bakal berpengaruh ke performa mesin, performa produksi segala macam juga. Jadi itu bisa sangat kompleks. Dan ini salah satu yang ini ya slide-nya. Jadi bentuknya tuh seperti ini, yang warna hitam. Dan ini sebetulnya ini bukan di Jepang. Saya nggak tahu ya di Indonesia seperti apa. Cuman banyak di negara di luar yang menaruh sludge itu seperti di kolam-kolam seperti ini. Kalau di Jepang ini sangat tidak mungkin. Saya nggak pernah ngelihat di Jepang seperti ini. Karena kalau di Jepang itu mereka sangat ini ya, sangat ketat dengan regulasi. Kalau misalnya di negara-negara gurun, kalau di Arab misalnya, buat di kolam-kolam kayak begini nggak masalah, karena kan mereka nggak terlalu banyak turun hujan ya. Cuman kalau misalnya di negara yang banyak turun hujan, salah satunya Jepang, itu banyak resiko air yang terkena kontaminan di sini. Selain kan banyak juga ya, hidrokarbon, banyak logam berat juga segala macam, kalau terbawa ke air, terbawa ke tanah segala macam, jadi polutan juga. Makanya ini sangat tidak mungkin dilakukan di Jepang, karena ini sangat pelanggaran lah gitu, pelanggaran di hukum Jepang seperti itu. Semoga di Indonesia nggak kayak begini juga. Saya nggak tahu di Indonesia kayak gimana. Nah,
Terus sludge itu karena salah satu menjadi masalah juga harus ditanggulangi. Ini maaf ya pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa tadi saya bilang harus ditanggulangi ya, karena ada hidrokarbon, terus dia bakal mempengaruhi lingkungan sekitar kan ya. Terus dia juga, nah ini nih, toxic and harmful organic compounds. Jadi intinya sangat berpengaruh di lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah solusinya apa? Sebenarnya banyak sekali metode-metode penanganan sludge itu seperti apa. Jadi ada namanya solvent extraction technology, ada chemical cleaning technology. Ini dua-duanya lumayan berhubungan sih. Jadi biasanya pakai air atau pakai solvent atau pelarut, sehingga si kandungan si solventnya tuh yang berbahaya ditarik terus dipisahkan seperti itu. Nanti sludge-nya yang enggak ada bahan-bahan berbahaya bisa dua macam petraknya tuh, bisa dibakar atau bisa dikubur seperti itu. Nah, terus yang pyrolysis itu dia mirip cracking. Jadi pyrolysis itu mirip yang ini bukan fluid catalytic juga, mirip salah satu hydrocracker gitu lah, mirip kayak gitu ya. Jadi si sludge-nya ini dipanaskan terus nanti dimasukin ke sistem refinery juga sama, terus nanti bakal dilakukan reaksi kimia ya, jadi litik, sehingga kan kalau misalnya padatan itu tadi saya bilang ya molekulnya itu kan besar ya, molekulnya besar, terus menggunakan katalis, menggunakan reaksi kimia segala macam, dia bakal dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti itu. Pyrolysis ya. Pyro itu api, lysis itu dipecah gitu ya, cracking. Nah terus decanter centrifuge system. Ini salah satu sistem yang lumayan terkenal. Jadi ini ya ada gambar di sebelahnya. Karena ini saya nggak sip biar nggak mengganggu. Oke, nah di sebelahnya ada gambar. Jadi istilahnya tuh ya tadi juga sama dipanaskan juga. Terus nanti dimasukin ke vessel di kayak ya kontainer lah ini ya, kontainer buat dicampur dengan demulsifier. Nah, demulsifier itu biasanya menggunakan koagulan sih ya. Jadi dia bakal membantu proses pemisahan si sludge-nya dari yang cairan dengan yang padatan seperti itu. Nah, terus nanti dia dimasukin ke mesin. Ini mesinnya itu seperti proses ini ya, centrifugal. Saya lupa namanya tadi ya. Ada nggak ya? Nggak ada. Pokoknya apa? Saya lupa. Pokoknya ada bagian centrifugal apa gitu. Jadi dia diputar. Nanti makin ke kanan itu dia bagian yang bersihnya, terus nanti yang solidnya itu dia bakal terpisah di bawah. Jadi bakal masuknya tuh ke bagian drainnya tuh ada solid. Terus nanti di bagian yang lain juga di kerat yang lain bakal keluar ada water, ada oil juga seperti itu. Jadi ada beberapa macam metode. Terus ada juga yang ini kalau yang others itu yang metode baru ya, seperti microwave radiation, ada ultrasonic treatment segala macam. Cuman kalau yang others ini dia tidak terlalu, belum banyak familiar, belum banyak diaplikasikan di industri seperti itu. Mungkin suatu saat nanti bakal dipakai, tapi nggak tahu deh. Oke, selanjutnya. Nah, mengenai polutan cair. Jadi polutan cair itu banyak juga dihasilkan ya. Tadi saya bilang juga ya mengenai kenapa ada polutan cair. Karena pertama di crude oil-nya sendiri juga ada kandungan air. Satu. Terus yang kedua itu di dalam proses kilang minyak, kita menggunakan steam atau uap air sebagai media penghantar panas, dan mereka itu kontak dengan molekul di dalam crude oil. Itu, seperti itu. Nah, contoh-contohnya ada banyak ya. Jadi ada PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbons, ada BTX, benzene toluene, ethyl benzene silane, bla bla bla. Terus ada juga metal sama kayak tadi. Nah, di sini biasanya di bagian ya tadi juga ada water segala macam. Dia yang dari pemisahan sludge juga itu akan dimasukkan ke dalam water treatment gitu di sini. Jadi
prosesnya itu ya kan ada proses produksi, anggaplah di sini kilang minyak ya, walaupun ini kayak oil rig. Jadi ada limbah yang dalam bentuk air atau dalam bentuk cairan nanti dilakukan microbiological treatment ya, seperti itu. Nah, jadi si uh, mikroba di situ mereka akan melakukan penguraian molekul-molekul yang ada dari senyawa organik segala macam, sehingga bisa bisa diubah menjadi hal yang lebih sederhana dan ramah lingkungan juga. Jadi bisa dilepaskan ke lingkungan seperti itu. Nah, terus sebelum dimasukkan ke lingkungan dilakukan penyaringan juga ya. Jadi ada penyaringan secara fisika, terus menggunakan membran juga, sehingga nanti ketika dilepas ke lingkungan mereka nggak terlalu banyak masalah seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya di produk, mungkin kalau kalian pernah mengunjungi satu industri kimia atau industri makanan segala macam, ada water treatment plant yang mirip kayak begini lah, ada intinya seperti kolam lah gitu, terus dilakukan aerasi, dimasukin mikroba segala macam, mikrobanya dipelihara, jadi kayak kita seperti memelihara binatang ya, cuman dipelihara mikrobanya gitu. Saya masih ingat dulu saya pernah kerja di Merek dan saya kebetulan kerja dengan salah satu teman satu angkatan. Dia bagian HSE atau Health Safety and Environment, dan kebetulan dia mengerjakan satu job desk di mana dia harus memelihara kolamnya itu supaya si mikrobanya tetap sehat seperti itu. Jadi dia benar-benar tiap pagi melakukan sampling, terus dicek pH-nya seperti apa, suhunya seperti apa, terus nanti dilakukan kayak apakah si mikrobanya itu dia masih banyak atau enggak gitu, menggunakan media segala macam, dikasih QC supaya dilakukan counting seperti itu, untuk memastikan semua dalam satu kolam itu masih baik-baik saja semuanya gitu. Kenapa harus dipelihara? Karena kadang-kadang dari proses produksi, dari kadang-kadang juga pengaruh cuaca plus musim, suhu bisa berubah, kandungan bisa berubah, kandungan airnya, dan mereka bisa membunuh si mikrobanya juga gitu. Kadang-kadang mikrobanya terlalu banyak tapi makannya terlalu dikit, nanti lama-lama ya mereka juga bakal bukan membunuh juga ya, jadi lebih kayak mati juga gitu. Jadi harus dipelihara seperti itu. Nah, terus sebelum masuk ke yang water treatment juga ya, sangat penting yang namanya memisahkan antara clean dan oily water. Apa yang dimaksud dengan clean? Jadi kalau yang oily tadi udah jelas kali ya, oily dia kontak dengan air. Tapi kalau misalnya yang clean itu dia nggak punya kontak dengan air. Dan sebenarnya kita juga pakai clean water. Dan ini termasuk sea water juga ya, untuk proses pendinginan gitu, seperti di heat exchange itulah segala macam seperti itu. Jadi harus dipisahkan dulu. Nah, khusus untuk oily aja dimasukkan ke sini gitu. Masukkan ke bagian water treatment-nya seperti itu. Terus buat contoh mikrobanya ini sebenarnya macam-macam ya. Ini cuma contoh aja. Jadi ada yang paling terkenal misalnya Pseudomonas aeruginosa ya. Ini paling sering digunakan. Seperti itu. Oke. Nah, terus buat yang water treatment juga tadi saya udah bilang ya. Pertama dilakukan pemisahan antara clean dan oily water, terus nanti kadang-kadang dari awalnya juga mesti dipisahkan ya antara padatan dengan cairan, terus yang untuk yang airnya aja nanti dilakukan flotasi atau dibuat beluk-beluk gitulah kalau misalnya di akuarium ya, supaya si mikrobanya juga dia bakal tetap hidup gitu. Apalagi kalau mikrobanya aerob ya, seperti tadi Pseudomonas segala macam atau yang Bacillus. Nah, terus dari sana dimasukin ke kontainer juga, sama di homogenkan supaya merata segala macam, terus si reaksi mikroba
reaksi biologinya juga berlangsung dengan bagus. Terus nanti dilakukan apa namanya pemisahan juga di sini, di thickening, dibuat lebih padat, terus nanti disaring juga segala macam. Terus sama juga tadi yang bagian sludge juga mirip-mirip tadi sludge, menggunakan centrifuge sistem segala macam. Nanti sludge-nya dibuang, sedangkan di bagian yang air sudah di bersih lah gitu ya, sudah diproses, dilakukan klorinasi supaya mikroba yang tersisa dia mati, terus nanti disenfilter supaya organik metodenya dia terpisah, terus nanti dilepas deh ke lingkungan, boleh ke laut atau ke sungai, biasanya ke laut sih. Oke, sip. Terus selanjutnya mengenai polutan udara. Jadi oke, kilang minyak juga ini ya banyak menghasilkan polutan udara gitu. Dan ini salah satu artikel yang diambil sih dari salah satu ini ya forum online. Jadi salah satu contohnya tuh banyak ya, ada amonia, ada benzen, ada H2S, ada NOx, nitrogen oxides, ada VOC, volatile organic compounds, SOx, ada microscopic particles, biasa PM sih dibilangnya, particulate matter, terus ada carbon monoxide, segala macam. Ini sebetulnya ini ya, ada beberapa kebanyakan dari semua air pollutant ini nanggulannya cuma satu, dibakar. Jadi apa? Nggak cuma dibakar sih, ada melalui pembakaran, ada juga melalui proses kimia lain ya. Biasanya pakai apa namanya hidrogen kah atau pakai oksigen kah segala macam. Cuman biasanya dibakar biasanya gitu. Kecuali yang si tadi microscopic particles ini. Ini microscopic particles ini bisa dibilang agak mengganggu dan agak sulit untuk ditanggulangi karena mereka itu walaupun dibakar biasanya bakal tersisa di udara gitu. Karena dia udah sifatnya mikroskopik, dia enggak kelihatan juga gitu di mata telanjang kita seperti itu. Dan ini sering menjadi masalah juga di negara yang menggunakan apa namanya menggunakan mode transportasi yang pakai bensin segala macam gitu. Apalagi yang kualitas bensinnya kurang bagus seperti India, negara-negara Afrika segala macam, Cina juga sama. Nah, jadi saya pengen memperkenalkan satu fenomena sih ya, namanya photochemical smog. Jadi photochemical smog itu salah satu fenomena polusi udara. Di antara ini banyak nih, tapi yang salah satu yang paling sering jadi masalah gitu ya. Jadi photochemical smog itu adalah intinya dia kayak campuran polutan. Dia ada NOx, ada VOC segala macam dilepaskan ke udara. Terus karena di udara kan dia bakal interaksi dengan cahaya matahari segala macam, dari UV dia mendapatkan energi sehingga dia bakal terjadi yang namanya photochemical reaction gitu, reaksi fotokimia. Nah, di situ hasilnya tuh ada PAN itu saya lupa namanya apa ya. PAN itu namanya asil peroksi nitrates ya. Jadi dia salah satu penghasil si smog itu atau kabut. Nah, itu ada aldehyde juga, ada akroleum juga, mereka menghasilkan kabut seperti itu. Dia menjadi menggumpal, dia bakal mengkabut seperti itu. Dan biasanya ini masalah sering terjadi di musim panas kalau di negara subtropis. Itu musim panas sering terjadi. Nah, terus kalau misalnya ada juga smog yang bukan dalam bentuk aerosol tapi dalam bentuk kayak particulate matter. Nah, kalau yang particulate matter itu biasanya terjadinya di musim dingin gitu. Karena particulate matter itu dia tanpa ada photochemical reaction tapi dia menggumpal karena suhunya dingin seperti itu. Biasanya kalau di Jepang tuh sering ada, nggak sering juga sih, kadang-kadang aja ada berita mengenai photochemical smog atau misalnya tadi yang PM 2.5 atau PM5 segala macam.
dan itu sering diumumkan oleh pemerintah. Jadi kadang-kadang misalnya ini kondisi cuaca hari ini mendukung ada photochemical smog, ada PM of 2.5 punya smog segala macam, sering diumumkan juga gitu ke halayak umum supaya kita semua bisa beradaptasi, bisa menanggulangi hal itu seperti itu. Karena memang benar-benar ini sih kadang-kadang kurang baik juga ya buat kesehatan, buat kehidupan kita juga sehari-hari. Oke, next. Nah, terus ini mengenai carbon neutrality. Ini ada hubungannya juga mengenai yang polutan udara yang tadi ya. Jadi bisa dibilang ini yang tadi ini sumbernya tahun 2012. 2012 itu waktu itu masih belum terlalu ini ya, belum terlalu ngerti mengenai bahayanya CO2. Walaupun mungkin dari dulu ya mengenai efek gas rumah kaca segala macam itu udah kenceng. Tapi dulu tuh kesadaran mengenai CO2 sebagai polutan udara itu sangat kecil. Sedangkan sekarang ya udah yang namanya ada carbon neutrality segala macam, mungkin sering ngedengar juga ya di koran atau di berita gitu. Dan bisa dibilang sekarang itu seperti CO2 itu udah menjadi polutan yang lumayan menjadi masalah di kehidupan kita semua sebagai manusia. Seperti itu. Nah, ini ada timeline-nya. Jadi dulu mungkin pernah dengar yang mengenai Kyoto Protocol. Nah, ini Kyoto Protocol itu dulu intinya salah satu yang paling ini ya, paling mempionir gerakan lingkungan segala macam gitu. Waktu itu kalau nggak salah ini sih ada kayak membatasi limit belum ya, kayaknya yang limit di Paris ya, yang limit suhu dia dari Paris segala macam dia berusaha untuk mengurangi global warming di bawah 2 derajat gitu dibandingkan levelnya pada tahun 1750 gitu. Nah, terus udah bla 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 segala macam, nah, terus sampai di COP26. Nah, ini yang COP26 nih yang benar-benar kita menggalakkan mengenai SDGs kah, mengenai carbon neutrality segala macam. Nah, goalnya itu sebenarnya tahun 2050 sih yang paling banyak ya, 2050. 2050 itu maksimalnya tadi yang 1,5 atau saya nggak tahu bisa 2 juga. Kan tergantung tergantung sumbernya juga. Cuma kalau untuk yang mengikuti Paris Agreement ya 1,5 itu. Terus yang 2030 itu sebagai bisa dibilang milestone menuju yang 2050. Jadi harapannya yang terdekat nih 2030 bisa mengurangi emisi paling paling kecil 55% seperti itu. Di negara-negara maju kalau nggak salah. Seperti itu. Cuman ya kita lihat saja nanti ya ini apakah bisa terrealisasi atau enggak, karena memang saya pribadi saya jujur agak sedikit skeptis sih, agak ragu-ragu juga. Cuman ya kita ini aja, kita berbaik sangka aja, semoga bisa, amin. Nah, terus ini race to net zero ya, jadi negara-negara di dunia juga sudah banyak berusaha, sudah masuk ke dalam penanggulangannya juga dari sekarang, terus melakukan goal-goalnya juga ya, men-set goal supaya bisa kapan tuh segala macam. Dan hampir semua negara yang ada di dunia 2050 kayak gitu. Saya nggak tahu apakah saya masih hidup atau enggak, cuman saya yakin insya Allah masih di generasi kalian. Jadi kita semoga kita bisa mendapatkan goal juga, bisa meraih goal tersebut gitu, supaya lingkungan dunia nggak terlalu banyak masalah gitu di masa depan seperti itu. Nah, dan carbon neutrality ini salah satu PR besar, enggak cuman di satu ini ya, biasanya ini cuman kayak di perusahaan-perusahaan energi segala macam, tapi di perusahaan kimia itu benar-benar kepukul juga mengenai carbon neutrality segala macam. Jadi ini salah satu PR besar untuk industri kebanyakan gitu. Dan masalahnya tuh dari produksi energi dan kimia itu kan salah satu produksi salah satu
industri yang sangat berpengaruh ke industri yang lain juga gitu. Kalau misalnya kedua itu kepukul itu, saya sih cuman hanya memperkirakan aja gitu ya. Misalnya dari kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, terus dari krisis energi segala macam itu bisa terjadi juga gitu. Jadi benar-benar ini salah satu isu yang sangat penting ya gitu. Ya, seperti itulah. Nah, terus ini salah satu strategi Jepang. Ini maaf dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Jepang. Jadi ini strategi strategi kombinat di daerah saya bekerja waktu itu ya, mengenai target karbon neutral tahun 2050 seperti itu. Nah, jadi yang paling saya ingin highlight di sini tuh ya, kan jadi contohnya kalau di kombinator ini dari perusahaan-perusahaan kimia segala macam itu dihubungkan dengan pipa-pipa segala macam lah gitu ya. Jadi semua dari pabrik oil refinery, pabrik kimia, terus ada juga Seitetsujo itu uh, smelter smelter logam juga itu pakai produk kita juga gitu. Itu dihubungkan dengan pipa. Nah, terus ada satu sistem juga nih yang harapan di Jepang itu ini sih, hidrogen. Karena di Jepang itu bisa dibilang hidrogen itu harapan energi masa depan. Karena hidrogen itu kan salah satu sumber energi yang ramah lingkungan ya, tidak mengeluarkan CO2 seperti itu. Jadi ada Suiso pipeline atau pipeline hidrogen, terus ada Furyoku Hatsuden itu wind wind energy. Terus ada juga nih, ini yang paling penting kalau menurut saya, ada CCS plant atau bisa ini juga CCUS ya, keywordnya itu CCUS. Jadi CCUS itu carbon dioxide capture and storage. Mungkin kalian oh ya benar, oke. Mungkin kalian pernah dengar juga ya mengenai teknologi CCUS gitu ya. Jadi karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai macam pabrik di sini dikirimkan ke satu plant di CCS. Jadi bisa untuk dipakai untuk proses kimia yang lain kah, atau mungkin bisa dikirimkan ke dalam bumi terus ditanam di dalam bumi juga itu. Jadi ada beberapa metode atau beberapa teknologi yang sedang dikembangkan gitu. Saya juga berharap banget sih mengenai CCUS karena bisa dibilang CCUS itu salah satu kunci yang paling penting juga di isu energi dan isu industri saat ini gitu. Kalau misalnya CCUS belum terlaksana dengan baik, saya nggak tahu juga sih nanti akan terjadi chaos seperti apa. Ya kita berharap aja yang positif gitu. Nah, terus ini yang ini slide terakhirnya ya, mengenai SDGs dan revolusi industri. Jadi di Jepang juga kita sedang menggalakkan mengenai revolusi industri 5.0. Di Jepang, mungkin kalau di Indonesia pernah mendengar ya mengenai industri 4.0, karena di Indonesia masih menuju ke industri 4.0. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu udah menuju ke 5.0. Jadi 4.0 udah terlaksana, terus yang 5.0 kita sedang kejar seperti itu. Intinya sih mirip-mirip 4.0 ya. Jadi mengenai DX atau digital transformation itu lebih dikaitkan, lebih di tingkat tinggi seperti itu dengan goal-goalnya ya, misalnya dengan untuk goalnya ya ada vitality, ada high quality life, ada comfort. 3 bidang ini yang kita goal gitu. Dengan misinya tuh memasukkan teknologi seperti robot, apa namanya, bukan SaaS, bilangnya iOS segala macam juga gitu. Terus mudah-mudahan juga dari sana ada mobil otomatis juga segala macam gitu, kendaraan otomatis juga, dengan harapan 5.0 bisa tercapai. Dan ini ada hubungannya juga dengan SDGs. Jadi dengan industri 5.0 diharapkan kita juga bisa menghasilkan masyarakat yang tercapai gitu, sustainable development goals ini gitu. Ya, harapannya sih seperti itu.
kita lihat aja nanti. Dan mungkin semoga Indonesia juga bisa tercapai industri 4.0-nya, terus tercapai juga nanti di suatu saat nanti revolusi industri 5.0 seperti itu. Oke, terima kasih semuanya atas sudah mendengarkan kuliah ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa sekarang. Ini by the way ada chat ya. Kita lihat dulu chatnya ada apa aja ini. Oh, ini apa dari ini ya, dari Fahmia. Terima kasih. Silakan ini buat yang presensi ya. Yang presensi silakan bisa diisi gitu. Terus ada yang mau ditanyakan? Tuh mumpung yang mau nanya, yang bertanya bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize, jadi silakan dimanfaatkan. Silakan. Udah, kita ini stop share dulu aja kali ya. Di closing aja. Discard. Oke. Ada yang mau ditanyakan siapa aja? Oh, ini silakan. Ada yang namanya Farhan ya. Farhan Makitsuna. Silakan bisa dinyalakan. Izin bertanya ya, perkenalkan diri, nama saya Farah Magitsona, saya dari Teknik Industri ITERA. Jadi saya bertanya perihal polutan air ya. Jadi kan hasil akhirnya itu kan ada campuran air sama minyak, yang dimana tuh juga di dalamnya kan banyaklah zat-zat yang berbahaya gitu. Dan juga dari kondisi perusahaan juga kan itu dekat sama sungai dan juga perairan pantai ya. Nah, itu kan hasil akhirnya pasti kan langsung dikeluarkan lagi kan ke lingkungan. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan Indonesia kan itu ada perundang-undangan atau regulasinya juga kan. Begitu juga di Jepang. Kira-kira untuk tidak terkena permasalahan perhukuman itu atau regulasi itu, Jepang sendiri atau di sana itu ada nggak kayak evaluasi lingkungannya itu gimana? Gitu aja. Makasih. Oke, ya terima kasih banyak. Ya, itu pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, itu sangat penting ya. Jadi mengenai polutan air itu betul akan dilepaskan di lingkungan juga, di sungai atau di laut. Dan di dalam industri sendiri kita melakukan yang namanya QC ya, atau quality control. Jadi dari hasil water treatment ini ada air, ada padatan segala macam, kita ambil samplingnya, kita analisis di lab, apakah dia bakal masuk nggak dengan standar si lingkungan yang tadi gitu. Kalau di Jepang sendiri tuh ada beberapa regulasi pemerintah juga sih ya. Saya nggak bisa bilang sini kan itu dalam bahasa Jepang. Jadi intinya kayak lebih ke ini ya, regulasi lingkungan ini. Regulasi lingkungan, mereka punya angka-angka gitu ya. Kalau misalnya angkanya tidak melebihi dari itu, kualitasnya tidak melebihi dari itu, dia bisa dilepaskan ke lingkungan seperti itu. Dan selain quality control, kita juga biasanya melakukan yang namanya ini ya, audit. Jadi biasanya dari pihak yang berwenang, kalau di Jepang, contohnya tuh dari kementerian sih ya, dari Kementerian Lingkungan Jepang gitu, dan Kementerian Industri juga sama. Mereka melakukan audit. Ada yang berkala, ada juga yang dadakan. Mereka datang gitu ke perusahaan, saya pengen audit gitu. Nah, terus mereka bakal melakukan pengauditan, mungkin nggak sampai ke site, nggak sampai ke lapangan, tapi mereka lebih banyaknya ke bagian pendataan gitu. Apakah pendataannya rapih kah? Apakah dari dokumen-dokumennya lengkap atau enggak segala macam gitu. Dan kebetulan kalau di Jepang itu ada beberapa dokumen yang misalnya harus disisakan, nggak boleh langsung dibuang setelah melakukan, misalnya tadi ada QC, ada analisis segala macam, nggak boleh dibuang sampai misalnya 5 tahun gitu. Nah, apakah semuanya lengkap atau enggak? Terus dilihat tuh apakah ada angka-angka yang aneh segala macam. Kalau misalnya ada angka yang aneh, ya itu bisa jadi objek kayak gitu. Jadi kuncinya ada dua itu ya. Jadi ada QC, ada audit seperti itu. Ya, gimana Farhan? Ada yang ini masih belum jelas? Paling itu kan tadi ada angka-angka khusus itu ya kan. Nah itu kan di Jepang kan itu musimnya juga itu kan ada beda-beda, ada kayak tropis dan juga salju dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi angka tersebut atau enggak? Kalau misalnya mempengaruhi itu kira-kira itu kayak gimana?
Kalau yang regulasi kayaknya nggak pengaruh gitu karena mereka juga udah ini ya udah berpikir mengenai jumlah minimal suatu partikulat gitu itu udah berpikir juga udah dipikirkan juga mengenai komponen suhu kah, atau komponen cuaca kah, segala macam gitu. Cuman untuk angka di dalam regulasi sendiri biasanya dia udah konstan sih, jadi udah segitu seperti itu. Paling mungkin lebih ke bagian yang penanggulangannya aja ya mengenai yang musim dan cuaca yang tadi karena mengenai yang smog segala macam jujur dari pihak kan tadi kalau di industri kimia di Jepang itu kan tadi ya ada bentuknya kombinat-kombinat segala macam. Jadi industrinya itu berkumpul di suatu blok, di suatu kawasan dan biasanya itu dari pihak pemerintah juga mereka nggak bisa menyalahkan oh ini gara-gara pabrik A nih gitu. Tapi justru karena kebetulan ya ada di satu kawasan jadi kadang-kadang nggak ketahuan itu dari mana. Nah, jadi bisa dibilang kalau misalnya ada smog kayak tadi terus ada mungkin kalau cairan bakal langsung ketahuan kali ya. Cuman kalau yang tadi gas segala macam itu kadang nggak ketahuan dia smognya dari mana. Nah, maka dari itu mereka lebih masuknya ke bagian penanggulangan. Jadi ketika oh ini ada indikasi nih smog akan terjadi PM 2.5 ada akan terjadi nanti bakal diumumkan ke halayak ke semua masyarakat seperti itu. Dah, apa Udah. masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, makasih. Oh ya, sama-sama Farhan. Ya, itu pertanyaan sangat bagus sekali ya itu. Sip, terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Silakan, apapun boleh. Kalau misalnya hal yang di luar di presentasi juga, misalnya mengenai di Jepang, mengenai bagaimana peluang sekolah S2 misalnya kayak gitu juga boleh gitu ke saya. Mumpung ada di sini. Izin bertanya, Pak. Boleh. Ini ya, Olive Jane bukan namanya? Iya, Pak. Oke, silakan. Saya izin bertanya kan produksi khususnya industri di migas Jepang tadi itu kan pastinya semakin ke depan tuh kan akan selalu menjadi lebih kompleks dan juga selalu berkembang ya Pak ya. Nah, apakah dari produksi migas sendiri ini melibatkan masyarakat sekitar gitu Pak dalam proses produksinya atau bahkan dalam penanggulangan dampak lingkungan yang dihasilkan gitu Pak. Kalau misalnya melibatkan masyarakat sekitar itu partisipasi seperti apa gitu yang dilakukan dari mereka gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Ini lumayan menarik juga ya mengenai peran masyarakat. Mungkin kalau untuk di proses produksi nya tuh mereka nggak terlalu banyak ke ini ya mengharapkan peran masyarakat gitu. Karena bisa dibilang kalau produksi itu jatuhnya ya karena ada kebutuhan A gitu dan kebanyakan tuh B2B ya jatuhnya. Kebanyakan B2B jadi antara perusahaan dengan perusahaan yang lain gitu. Cuman kalau untuk masyarakatnya sendiri kita lebih banyaknya ke bagian penanggulangan ini sih ya, penanggulangan limbah dari produk akhir banget gitu. Misalnya kalau di Jepang kebetulan mungkin mirip di Indonesia juga kali ya, udah kantong plastik udah nggak terlalu banyak digunakan gitu. Terus apa dibuat berbayar juga. Itu salah satu penanggulangan juga di masyarakat seperti itu. Terus ada juga kalau di Jepang sih udah kebiasaan ya mengenai 3R, reduce, reuse, recycle juga dari pemisahan sampah juga itu dari masyarakat sih itu benar-benar bergantung banget ke masyarakat. Kalau masyarakat nggak mau melakukan 3R itu sangat sangat berantakan sih Jepang. Dulu ada masa-masa ketika katanya 30 tahun 40 tahun yang lalu gitu ketika Jepang masih berusaha untuk maju ya ketika ada regulasi pemisahan sampah segala macam itu banyak juga orang-orang yang belum terlalu ngeh gitu dan mungkin itu juga mirip-mirip di Indonesia sekarang lah gitu ya jadi sebetulnya saya ngelihat Indonesia sekarang tuh ada di track yang betul gitu jadi suatu saat nanti insya Allah Indonesia bakal jadi negara yang maju juga
bakal jadi adidaya juga gitu. Jadi betul-betul ini sih. Ini menarik juga sih ya mengenai peran masyarakat. Terus ya buat yang mungkin agak nggak nyambung juga ya. Kalau peran masyarakat kadang-kadang perusahaan minta tolong ke masyarakat sekitar untuk ikutan program, saya lupa namanya itu apa ya. CSR ya kayaknya ya, Corporate Social Responsibility. Maaf ya, kayaknya agak salah. CSR activity. Misalnya ya penanaman penanaman pohon segala macam melibatkan masyarakat sekitar untuk ikut berpartisipasi gitu. Jadi enggak semuanya serba dari dalam perusahaan, kadang-kadang diundang juga dari orang-orang sekitar atau dari sekolah segala macam untuk ikut berpartisipasi. Harapannya enggak cuma dari ini ya, dari tenaga doang, sebenarnya enggak, tapi lebih ke apa ya, menjaga image perusahaan, sehingga walaupun misalnya perusahaan kita tuh menghasilkan banyak CO2, tapi di sisi lain juga kita berusaha loh untuk mengurangi CO2, untuk membuat lingkungan lebih hijau segala macam. Dan itu ada harapannya juga sebetulnya. Harapannya itu suatu saat nanti ada yang namanya carbon credit. Jadi carbon credit itu adalah suatu sistem di mana tadi carbon neutrality itu salah satu kayak mungkin yang teknik industri bakal lebih ngerti ya mengenai ini. Jadi suatu saat itu karbon ada emisi dari suatu perusahaan bakal dihitung tuh misalnya per bulan atau per tahun lah segala macam, itu bakal dikonversi ke karbon kredit. Karbon kredit itu bakal digunakan kayak satu satuan di mana si perusahaan harus membayar emisi yang ditimbulkan. Dan karbon kredit itu tuh bisa dibayar dengan berbagai macam hal. Bisa dengan uang, bisa juga dengan tadi yang CSR activity segala macam gitu. Jadi itu CSR activity itu kalau di Jepang salah satu bentuk supaya si karbon kredit itu bisa lebih turun, jadi perusahaan nggak terlalu banyak membayar uang gantilah gitu. Seperti itu. Oke, dari Olive, Jane, apakah ada yang masih belum dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain masih adakah? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Nur Kholiza ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak, terkait kalau di industri migas itu kan pasti ada seperti program pengembangan sumber dayanya ya, Pak. Oke. Kalau di Indonesia sendiri itu kan ada PPSD Migas, Pak. Itu merupakan pusat pengembangan sumber daya manusia bidang minyak bumi dan gas mineral. Kalau di Jepang itu apakah ada, Pak? Jika ada, dan itu biasanya program pengembangan sumber daya manusia itu yang seperti apa gitu ya, Pak? Ya, terima kasih banyak. Ini menarik juga ya, bahasan yang menarik. Ini lebih ke sumber daya manusia aja kali ya, dibataskan ke manusia aja kan ya, nggak apa-apa? Iya, Pak. Oke. Di Jepang sendiri, ya kita juga pasti punya badan pendidikan segala macam, tapi bisa dibilang kalau di Jepang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terpusat di ya tadi ada BPSDM gitu. Jadi kebetulan Jepang itu salah satu masyarakat yang sangat ini ya, sangat berkutat di sertifikasi perorangan. Jadi contohnya saya sebagai dulu maintenance engineer masuk perusahaan minyak, saya juga ketika masuk perusahaan satu harus kayak ambil beberapa sertifikat gitu untuk bisa melakukan suatu pekerjaan gitu. Dan ada beberapa sertifikat yang bisa dia ambil di dalam perusahaan, ada juga di beberapa sertifikat yang harus diambil di luar. Dan kalau yang di luar itu tuh banyak banget ya jenis sertifikatnya. Misalnya ada penanggulangan bahan kimia berbahaya, ada mengenai produksi gas bertekanan tinggi, ada penanggulangan
pekerjaan di daerah yang apa ya? Ini saya gamblang secara ini ya, secara bahasa Indonesia aja. Saya lupa bahasa Inggrisnya seperti apa. Lingkungan yang minim udara gitu, atau di dalam lingkungan yang udaranya berbahaya seperti banyak H2S segala macam. Itu masing-masing sertifikatnya itu kita mesti belajar di badan yang berbeda. Kita harus mendapatkan sertifikatnya juga dari badan yang berbeda gitu. Jadi kayak betul-betul enggak cuma di dalam satu, tadi ada BPSDM kalau di Indonesia, kalau di Jepang itu banyak gitu loh. Kayak contohnya dan itu juga kadang-kadang ini ya berkaitan dengan regulasi juga, karena di dalam tadi sertifikat juga kita mesti belajar mengenai regulasi, mengenai peraturan pemerintah segala macam. Dan kebetulan kalau di sini itu ada misalnya ya ada hukum untuk gas bertekanan tinggi, ada hukum mengenai keamanan dan keselamatan, ada hukum mengenai tenaga kerja, ada hukum mengenai laut dan pelabuhan segala macam. Nah itu beda hukum juga, itu beda sertifikat yang harus diambil, ada, dan itu masing-masing tuh beda badannya juga gitu. Jadi nggak semuanya di bawah pemerintah juga. Dan itu menariknya Jepang itu kita agak galak juga sih. Jadi bisa dibilang saya walaupun 2 tahun kemarin gitu ya, saya sempat ambil beberapa sertifikat, dan walaupun udah begitu saya masih ada beberapa pekerjaan yang saya belum bisa ambil gitu, karena saya belum bisa dapat pekerjaan tersebut kayak gitu loh. Jadi bisa dibilang yang mengenai BPSDM itu di Jepang lebih jatuhnya ke sertifikat yang individual, supaya nanti bisa dipakai ke pekerjaan yang berhubungan dengan hukum atau berhubungan dengan regulasi-regulasi yang bersangkutan seperti itu. Dan di Jepang itu benar-benar yang perusahaan tuh menghargai orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikat banyak gitu, karena bisa dibilang mereka kan kapasitasnya tuh lebih besar, bisa melakukan banyak hal juga gitu, dan biasanya mereka bisa lebih naik jabatannya juga lebih tinggi seperti itu. Jadi ya intinya nggak cuma satu badan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti di Jepang itu jauh lebih bagus gitu ya Pak? Kalau bagus atau enggaknya saya nggak tahu. Saya belum pernah masuk ke BPSDM juga, jadi nggak ngerti di sana seperti apa. Cuma lebih galak aja kali ya, galak di sini. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Raffi Devani ya? Ya, apakah suara saya sudah jelas, Pak? Jelas ya, makasih. Baik, Pak. Pertanyaan saya mengenai tanggapan saja sih, Pak. Jadi kan tadi pada polutan gas itu kan terdapat sebuah alat, ya, Pak, yaitu flare stack, Pak. Nah, menurut Bapak ini flare stack itu sangat berfungsi atau tidak, Pak? Karena setahu saya flare stack itu kan untuk membakar gas sisa dari pengeboran minyak, Pak. Sedangkan jika tidak ada flare stack, gas sisa tersebut akan menjadi beracun dan berbahaya untuk lingkungan sekitar. Tetapi dengan adanya penggunaan flare stack ini, gas sisa tersebut dibakar dan menghasilkan polusi udara lainnya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut, Pak? Oh iya, terima kasih. Ini menarik juga ya, yang flare stack ini. Karena betul, kadang-kadang flare stack itu kualitasnya dipertanyakan, dan beda flare stack, beda sistem pembakaran, beda perusahaan juga itu bisa mempengaruhi itu si pembakar itu apakah bisa sempurna atau enggak. Selain itu, mungkin kalian pernah dengar ya di berita di mana gitu, misalnya ada pabrik A, ini kok tiba-tiba apinya kok gede banget ya, ini kok ada kebakaran atau apa gitu. Itu sebenarnya si besar apinya juga, atau warna apinya, bahkan kualitas pembakarannya juga itu dipengaruhi oleh proses produksi. Dan biasanya ketika ada tadi perubahan warna, ada perubahan jumlah pembakaran segala macam itu
misalnya ya ada apa namanya kayak keadaan abnormal di mesin atau ada misalnya lagi maintenance besar-besaran, itu sangat berpengaruh di api yang dihasilkan oleh flare stack seperti itu. Dan itu mempengaruhi ke kualitas udara juga. Dan itu betul-betul harus wajib si perusahaan yang bersangkutan memonitor jumlah polutan per detik atau per menitnya, saya lupa. Jadi betul-betul itu harus dimonitor, dan itu bakal diaudit juga, bakal diperiksa juga oleh badan yang bersangkutan seperti itu. Kalau di Jepang itu ini sih ada namanya Shoboho, dia ada hubungannya ke bilangnya apa ya? Mungkin agak aneh, kayak pemadam kebakaran. Cuman mereka ngurusin yang mengenai ini juga gitu. Ini lucu juga sih seperti itu. Nah, jadi intinya komponen atau faktor yang tadi gas yang dihasilkan oleh flare stack itu betul-betul banyak, dan itu perlu dimonitor. Intinya seperti itu. Oke, untuk Raffi ada yang masih belum jelas? Sudah cukup jelas sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang masih mau ditanya? Oh ya, nanti si PPT PowerPoint ini insya Allah bakal saya upload. Nanti saya kasih kali ya apa namanya linknya, atau mungkin di YouTube saya bakal upload juga, bakal dikasih ke linknya juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau diambil filenya buat baca-baca singkat aja juga boleh.